Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua My Holy Weapon part kedua. Sebelum itu Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Lanjut, dapat terdengar Chen Tian menanyakan nama dari roh senjatanya. Namun di sini roh senjata Chen Tian tidak mengingat namanya maupun jati dirinya. Hal ini dikarenakan Chen Tian yang tidak memiliki kekuatan roh sama sekali. Dapat terdengar pula roh senjata Chen Tian sangat bingung bagaimana Chen Tian bisa memanggil dirinya. Karena seperti yang kita ketahui, Chen Tian adalah orang yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya Chen Tian pun memberikan nama Xiao Bai kepada roh senjatanya. 以后竟然要跟你这种人在一起。 Beraliskan di kamar Chen Tian. Di sini Chen Tian ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Xiao Bai. Namun tiba-tiba ibu Chen Tian memanggilnya. Lantas Chen Tian pun menyuruh Xiao Bai untuk bersembunyi. Di sini ibu Chen Tian berkata ada wanita cantik yang sedang menunggu Chen Tian. Karena melihat kecantikan wanita itu, Chen Tian pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. 请问你是？ Wanita itu memperkenalkan ia adalah teman kuliah Chen Tian dan ia dapat dipanggil dengan Nona Chu. Dan Nona Chu datang ke sini karena ia membawa dokumen penting milik Chen Tian. Dapat terdengar Nona Chu mengajak Chen Tian untuk keluar bersamanya. 你们慢慢说，不着急。 Dan tibalah mereka pada sebuah taman. Dapat terlihat Chen Tian menanyakan siapa sebenarnya Nona Chu. Lantas Nona Chu pun menjentikan jarinya. Dan setelah itu datanglah seseorang yang awalnya Mimin kira ini adalah pengawal Nona Chu. Namun ternyata mereka adalah roh senjata milik Nona Chu. Di sini Nona Chu langsung to the point mengenai alasan ia menemui Chen Tian. Dan alasan sebenarnya itu adalah Nona Chu berniat untuk membeli Xiao Bai atau roh senjata Chen Tian. 把它让给本小姐我，你觉得怎么样？ Di sini tiba-tiba datanglah Xiao Bai ke tempat tersebut. Dapat terdengar Xiao Bai sangat tersanjung karena dirinya diperebutkan oleh wanita cantik nan menawan. Dan di sini dapat terlihat Xiao Bai sedang merayu Nona Chu. Mungkin nih dulunya Xiao Bai adalah buaya darat atau playboy ya cuy. 过府一叙。 你要做什么？好傻，无法拒绝。你这家伙，对于妹子的态度和对我的态度。 Nona Chu pun menanyakan kembali apakah Chen Tian ingin menjual Xiao Bai kepadanya. Namun di sini Chen Tian tidak ingin menjual Xiao Bai kepada Nona Chu karena Chen Tian yang memiliki hutang budi kepada Xiao Bai, dan karena hal itulah Chen Tian tidak akan menjual Xiao Bai kepada siapapun. Lantas setelah itu Chen Tian pun membawa Xiao Bai pergi. Beraliskan di kamar Chen Tian kembali. Dapat terdengar Chen Tian menanyakan seputar roh senjata kepada Xiao Bai. Dan di sini Xiao Bai pun menjelaskan 天地间存在着一个上元武库，早在人类出现之前就已经存在。它里面收纳着古今中外所有的知名兵器，这些兵器要么出自名师之手。 Di sini roh senjata dapat kita sebut sebagai senjata suci kuno. Dan senjata suci kuno terdiri atas 4 level yaitu Huang, Huan, Di, dan Tian. Xiao Bai juga menjelaskan bahwa terdapat legenda yang mengatakan terdapat level tertinggi dari senjata suci setelah Tian yaitu level Holy. Dan dengan sangat bangganya Xiao Bai menduga bahwa ia berada pada level Holy. Namun karena ia yang kurang beruntung, ia dipanggil oleh Chen Tian yang tidak memiliki kekuatan roh sama sekali. Dan karena hal itulah Xiao Bai pada saat ini hanya berada pada level D. Dan di sini kita mendapatkan sebutan baru bagi orang-orang yang memanggil senjata suci, yaitu mereka disebut sebagai roh pejuang. Beraliskan di sini dapat terdengar Nona Chu sangatlah bingung bagaimana Chen Tian dapat memanggil roh senjata suci. Karena roh senjata suci biasanya hanya dapat dipanggil oleh keluarga terkemuka atau orang-orang yang memiliki kekuatan roh. Namun di sini Chen Tian sama sekali tidak memiliki kekuatan roh. Kayaknya di sini Nona Chu kelupaan bahwa MC
Xiaobai atau karakter utama itu selalu overpower dan selalu diberikan plot armor oleh si author. Lanjut, di sini juga terdapat istilah yaitu Tianggang Trial, yang dimana ini bisa kita sebut sebagai pertarungan battle royale, dimana roh pejuang bersama dengan senjatanya mengalahkan roh pejuang lain hingga sampai tersisa satu roh pejuang yang bertahan. Dan pemenang dari pertarungan ini akan mendapatkan hadiah, apapun keinginannya akan dikabulkan atau diwujudkan. Mendengar hal tersebut, Chen Tian terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti Tianggang Trial. Beralih scan, di sini dapat terlihat Nona Chu masih menginginkan Xiaobai, dan karena hal itulah Nona Chu merencanakan rencana licik untuk meneror Chen Tian sampai Chen Tian menyerahkan Xiaobai kepadanya. Karena merasa jengkel, akhirnya Chen Tian pun menemui Nona Chu. Di sini Nona Chu menanyakan apakah Chen Tian mau menjual Xiaobai padanya. Namun di sini Chen Tian sudah membulatkan tekadnya untuk tidak menyerahkan Xiaobai pada Nona Chu, dan Chen Tian juga akan ikut dalam Tianggang Trial. Chen Tian, 听好了，这是最后的忠告。 Di sini Nona Chu menjelaskan bahwa Chen Tian masih terlalu lemah, bahkan Chen Tian tidak memiliki kekuatan roh sama sekali, dan pastinya Chen Tian akan sulit mengalahkan para pejuang lain. Lantas karena merasa diremehkan, Chen Tian pun marah dan ia mengatakan bahwa Nona Chu adalah wanita yang licik. Karena mendengar hal tersebut, Nona Chu pun memerintahkan roh senjatanya untuk menyerang Chen Tian. 这不是春秋时期著名的铸剑师，因铸剑双双丧命。 Dapat terlihat Xiaobai sekarang sudah dalam mode pertarungan. Dan pertarungan epik mereka pun terjadi. Di sini dapat terlihat walaupun roh senjata Nona Chu menyerang secara gangbang, namun dengan sangat mudah Xiaobai dapat menghindari serangan-serangan itu. Dapat diketahui pula dua roh senjata Nona Chu berada di level Tian, atau satu tingkatan lebih tinggi dari level Xiaobai pada saat ini. Walaupun terdapat perbedaan level roh senjata mereka, namun di sini dapat terlihat Xiaobai masih dapat bertahan menghadapi dua roh senjata Nona Chu. Namun tiba-tiba datanglah pria misterius yang dimana ia ingin bergabung dalam pertempuran itu. Pria itu mengaku bahwa ia berasal dari Tianzun Hall, dan pria itu bernama Autian Xiong. Di sini datang pula teman dari Autian yang bernama Nalan Xiong. Dan di sini dapat kita ketahui ternyata Autian datang ke sini karena ia ingin bertarung dengan Nona Chu. Ternyata Autian Xiong dulu pernah mengajak Nona Chu masuk ke dalam organisasi Tianzun Hall, namun Nona Chu menolaknya. Terlihat pula Autian meremehkan Chen Tian karena roh senjatanya yaitu Xiaobai yang hanya berada di level D. Dapat terlihat Autian mengeluarkan roh senjatanya yang bernama Qixing Lon Yuang yang berada di level Tian. Dengan sangat sombong Autian menyuruh Chen Tian untuk pergi dari arena pertarungan tersebut, karena Autian yang bermurah hati tidak akan membunuh Chen Tian pada saat ini. Namun di sini Chen Tian terlihat tidak takut dan seakan Chen Tian ini mengajak berduel Autian. Karena merasa ia diremehkan, Xiaobai pun langsung menyerang ke arah Autian. Namun untung saja roh senjata Nalan dapat menangkis serangan itu. Dan roh senjata ini bernama Yu Chang. Dapat terlihat mereka pun berbagi tugas masing-masing, yang dimana roh senjata Nona Chu melawan roh senjata Autian, sedangkan Xiaobai melawan Yu Chang. Pada pertarungan ini dapat kita ketahui pula bahwa pada kehidupan sebelumnya roh senjata Nona Chu dan roh senjata Autian adalah satu keluarga. Di sini dapat terlihat pula roh senjata Autian lumayan kewalahan melawan roh senjata Nona Chu. Hal ini dikarenakan kerjasama roh senjata Nona Chu yang sempurna dan serangan mereka yang sangat efektif. Beralih sisi dapat terlihat pertarungan Xiaobai melawan Yu Chang.
Di sini serangan Yu Cheng sangat cepat dan teratur bak seorang assassin. Namun di sini pula dapat terlihat Xiao Bai dapat memprediksi dan menghindari serangan-serangan Yu Cheng. Di sini Chen Tian menyuruh Nona Chu untuk menyelesaikan pertarungan ini. Hal ini dikarenakan roh senjata mereka yang kelihatannya telah kewalahan. Lantas Nona Chu pun mengeluarkan kemampuan utama roh senjatanya. Dapat terlihat Ganjiang menggunakan teknik Psycho Drain, yang dimana dengan teknik ini dapat membuat roh senjata Aotian kehilangan kekuatannya. 我的力量竟然被吸走了。 Di sini dapat kita ketahui pula roh senjata Nona Chu adalah pasangan suami istri. Lanjut, Muye pun menggunakan teknik Psycho Shift, yang dimana teknik ini seperti memberikan buff pada sekutu dan memberikan nerf pada lawannya. 有一种昨天吃的饭要吐出来的感觉。 疲劳感完全消失了。 Karena telah terdesak, Aotian dan Nalan pun mundur atau melarikan diri dari pertarungan itu. 迟早会算的，天尊堂绝不会善罢甘休。 Setelah pertarungan itu dapat terdengar pula Nona Chu mengajak Chen Tian untuk bersekutu sementara dengannya. Beralih scan di sini Aotian dan Nalan melaporkan apa yang telah terjadi pada mereka kepada ketua Tianzun Hall. Dapat terlihat pula mereka juga meminta maaf karena mereka tidak bisa mengalahkan Nona Chu dan temannya yaitu Chen Tian. Beralih scan di sini dapat kita ketahui bahwa Chen Tian memanggil Xiao Bai melalui pemanggilan kematian, yang dimana itu terjadi ketika roh pejuang hidup di bawah ancaman kematian, dan pada saat itulah roh pejuang berkesempatan untuk memanggil senjata suci. Di sini Chen Tian juga menanyakan apa itu Tianzun Hall. Nona Chu pun menjelaskan Tianzun Hall adalah organisasi senjata, yang dimana tujuan mereka untuk mengumpulkan seluruh senjata suci. Beralih scan kembali, di sini organisasi Tianzun Hall sedang membahas mengenai Tianggang Trial yang sebentar lagi akan dimulai, dan di sini dapat terdengar pula mereka akan mewaspadai Nona Chu dan juga Chen Tian karena mereka menduga Nona Chu dan juga Chen Tian akan beraliansi. Beralih scan terdengar Nona Chu menyuruh Chen Tian untuk 成为我的人吧。什么嘛！这么突然，酒会什么的？ Terdengar Chen Tian hanya bercanda, dan di sini Chen Tian mengerti maksud dari Nona Chu, dan pada akhirnya mereka pun beraliansi. Dapat terdengar Xiao Bai juga menjelaskan pada Chen Tian jika roh senjatanya mati, maka tuan atau master dari senjata itu juga akan ikut mati. 楚兴城如今获得了一个强力的帮手，为了迎接天罡演武，我们的行动必须更加谨慎。待准备完成后，近期内可能就会有行动。各自做好准备。是，大哥。